Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6286-6287. Dev dan Agnes melakukan perjalanan ke selatan, melintasi dataran es dan tanah beku yang tandus, akhirnya memulai perjalanan menuju kota abadi awan. Setelah terbang selama kurang lebih 5 hari, garis besar sebuah kota megah muncul di cakrawala yang jauh. Kota abadi awan. Kota ini, yang dulunya hancur akibat perang, kini telah pulih sekitar 70-80% dari kekuatan sebelumnya. Tembok kota diperkuat, dan jumlah biarawan yang berpatroli di tembok kota digandakan. Kafilah dan para petani lepas datang dan pergi tanpa henti di gerbang kota. Meskipun tidak sepenuhnya makmur, setidaknya tempat ini tidak lagi sepi. Ini kota abadi awan. Agnes memandang kota di kejauhan dan sedikit mengangkat alisnya. Kota ini lebih besar dari yang kubayangkan. 10 kota teratas di surga ke-14 jelas bukan kota kecil. Dev berkata, namun, dibandingkan dengan istana dewa Anda, ini masih jauh lebih rendah. Agnes tertawa kecil, istana dewa hanya memiliki aku, jadi apa hebatnya? Kota abadi awan ini memiliki tidak kurang dari 300 kultivator yang berpatroli di tembok kota saja. Keduanya berbincang sambil berjalan menuju gerbang kota. Para penjaga di gerbang kota mengenali Dev dan segera membungkuk, sambil berkata, Tuan Chen telah kembali. Dev mengangguk, bagaimana situasi di kota akhir-akhir ini? Melapor kepada Tuan Chen, semuanya baik-baik saja, jawab penjaga itu dengan hormat. Tuan Maximus Naga telah mengelola kota dengan sangat baik. Hanya saja. Hanya apa? Penjaga itu melirik Agnes di samping Dev, ragu sejenak, lalu berbisik, hanya saja Nona Jessica terus bertanya kapan Anda akan kembali. Dev. Agnes memberinya senyuman setengah. Ayo pergi. Dev terbatuk dan melangkah masuk ke gerbang kota. Rumah besar penguasa kota abadi awan terletak di pusat kota dan merupakan kediaman yang luas. Dua penjaga berdiri di pintu masuk rumah besar itu. Ketika mereka melihat Dev kembali, mereka segera berlari masuk untuk melapor. Sebelum Dev melangkah masuk ke halaman, sesosok hitam melesat keluar. Itu Siren. Ia mengenakan pakaian serba hitam, rambut panjangnya diikat tinggi, membuatnya tampak cakap dan gagah. Dev. Ia bergegas menghampiri Dev dan meraih lengannya. Kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Tahukah kau sudah berapa hari kau pergi? Hampir sebulan. Kau bilang kau hanya akan pergi paling lama 7 hari. Seandainya kau kembali beberapa hari kemudian, aku akan memimpin pasukanku untuk menyerang istana dewa. Dev dengan cepat menjelaskan kepada Siren, ada sedikit kecelakaan yang menyebabkan keterlambatan. Dev kemudian melirik Agnes, wajahnya penuh penyesalan, tetapi Agnes hanya tersenyum dan tampaknya tidak peduli dengan ucapan Siren. Kecelakaan. Kecelakaan apa? Tatapan Siren beralih dari Dev ke Agnes di belakangnya. Matanya sedikit menyipit. Wajah itu sangat cantik. Wajahnya lembut dan angkuh, alisnya seperti pegunungan di kejauhan, dan matanya seperti bintang yang dingin. Mengenakan gaun putih seputih salju, dengan rambut panjang hitam pekat, dia memancarkan aura kebangsawanan yang alami. Yang terpenting, wanita ini cantik. Ini bukan jenis kecantikan yang sengaja dirias, melainkan kecantikan alami yang memikat dan mustahil untuk diabaikan. Tatapan Siren tertuju pada Agnes selama 3 detik sebelum beralih ke Dev. Siapa dia? Suaranya tenang, sangat tenang hingga hampir berbahaya. Sebelum Dev sempat menjawab, orang lain berjalan keluar dari halaman. Itu Jessica. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, rambut panjangnya terurai di bahunya, dan wajahnya tampak lembut dan anggun. Namun matanya sedikit menyipit saat melihat Agnes. Dev, kau kembali. Suaranya lembut seperti air, tetapi di balik kelembutan itu tersembunyi kehati-hatian yang hampir tak terlihat. Dan siapa ini? Melihat kedua wanita di depannya, Dev tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Secara naluriah, ia menatap Agnes, berharap wanita ini bisa membantu menjelaskan. Agnes hanya berdiri di sana dengan tenang, sedikit mengangkat sudut bibirnya, menatap dengan ekspresi penuh antisipasi. Dev menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk berbicara, ini Agnes Jiang, kepala istana dari Istana Dewa. Halaman itu langsung menjadi sunyi. Mata Siren membelalak kaget, kepala Istana Dewa. Istana Dewa paling misterius milik para dewa itu. Jessica juga terkejut, kepala Istana Dewa. Bukankah itu tokoh legendaris? Agnes mengangguk sedikit, nadanya tenang, itu memang aku. Namun, Istana Dewa sudah tidak ada lagi, dan sekarang aku hanyalah seorang kultivator pengembara. Siren dan Jessica saling bertukar pandang, terlihat mata keterkejutan di keduanya masing-masing.
Siren, khususnya, tampak agak malu, lagi pula, dia baru saja mengatakan bahwa dia akan menyerang Istana Dewa. Namun, Istana Dewa adalah tempat warisan tertua bagi para dewa, dan tempat ini lebih misterius daripada gabungan kuil dewa dan aula dewa. Menurut legenda, kepala istana dari Istana Dewa memiliki kekuatan yang tak terukur, dan bahkan makhluk-makhluk perkasa di alam abadi agung pun tidak berani memprovokasinya begitu saja. Bagaimana mungkin sosok legendaris seperti itu kembali bersama Dev? Tatapan Jessica bolak-balik antara Dev dan Agnes, kecemburuannya semakin menguat. Dev, apa hubunganmu dengannya? Tanya Siren langsung. Dev membuka mulutnya, ragu bagaimana harus menjawab. Hubungannya dengan Agnes memang agak rumit. Meskipun begitu, mereka berteman. Mereka telah berkultivasi ganda di bawah pohon kehidupan. Mereka menyebut diri mereka mitra Taois, tetapi sebenarnya itu hanyalah sebuah transaksi. Tidak masalah, mereka telah melewati hidup dan mati bersama lagi, dan Agnes bahkan memberinya jantung jurang utara. Dia membantuku menghidupkan kembali temanku dan pasangannya. Dev akhirnya memilih penjelasan yang paling aman, sebagai imbalannya, aku melakukan beberapa hal untuknya. Siren jelas tidak puas dengan jawaban itu, tetapi dia tidak mendesak untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Jessica tidak banyak bicara, tetapi berjalan mendekat dan dengan lembut menggenggam tangan Dev. Senang melihatmu kembali. Suaranya lembut. Semua orang menunggumu. Dev merasakan kehangatan di hatinya dan menggenggam tangannya. Di mana Maximus? Di ruang dewan, kata Jessica. Dia telah mempelajari pergerakan alam iblis beberapa hari terakhir ini, dan mengatakan bahwa garis keturunan naga iblis telah bertindak aneh akhir-akhir ini. Dev mengangguk dan menatap Agnes, kau istirahat sebentar, aku akan pergi memeriksa situasinya. Agnes menggelengkan kepalanya, jangan khawatirkan aku, lakukan saja urusanmu. Siren meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengantar Tuan Istana Jiang ke kamar tamu untuk beristirahat. Agnes melirik Siren, senyum tipis terukir di bibirnya, terima kasih atas bantuanmu. Kedua wanita itu saling bertukar pandang, dan sepertinya ada sesuatu yang berderak di udara. Dev terbatuk pelan dan menarik Jessica menuju ruang dewan. Di belakang mereka, Siren dan Agnes berjalan menuju kamar tamu satu per satu. Siren melangkah beberapa langkah dan tiba-tiba bertanya, Tuan Istana Jiang, hubungan Anda dengan Dev. Apakah itu benar-benar hanya sebuah perjanjian? Agnes terus berjalan, dan berkata dengan tenang, bagaimana menurutmu? Siren menggigit bibirnya, kurasa tidak. Cara dia memandangmu tidak seperti sedang memandang seorang rekan bisnis. Agnes berhenti dan menoleh untuk melihatnya. Secercah senyum terlintas di mata yang dalam itu. Jadi menurutmu, tampilan seperti apa yang seharusnya? Siren merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapannya dan memalingkan kepalanya, bagaimana aku bisa tahu? Agnes terkekeh pelan dan terus berjalan maju. Jangan khawatir, aku tidak akan menggantikanmu. Suaranya lembut, namun terdengar jelas di telinga Siren, aku punya misi, dan dia punya jalannya sendiri. Kami hanya melakukan perjalanan bersama untuk sementara waktu. Siren berhenti sejenak, berdiri di sana mengamati sosok Agnes menghilang di ujung koridor. Sebuah emosi kompleks muncul di dalam dirinya. Wanita ini sepertinya tidak seburuk itu. Tepatnya, hubungannya dengan Dev tidak lebih dari sekadar transaksi. Hanya saja selama periode waktu ini, dia secara bertahap mulai menyukai Dev. Di dalam ruang dewan, Maximus Naga mengerutkan kening sambil menatap peta yang sangat besar. Peta ini menunjukkan medan, kota-kota, dan distribusi kekuatan garis keturunan naga iblis di alam iblis. Penanda merah tersebut tersusun sangat rapat, hampir menutupi separuh bagian utara dari keseluruhan peta. Tuan Chen. Melihat Dev masuk, Maximus Naga segera berdiri, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Akhirnya Anda kembali. Dev berjalan ke peta dan melirik tanda-tandanya, bagaimana situasinya. Ekspresi Maximus Naga berubah serius, situasinya tidak terlalu optimis. Garis keturunan naga iblis telah mengumpulkan kekuatan akhir-akhir ini, tampaknya sedang mempersiapkan pergerakan besar. Pengintai kita melaporkan bahwa Erlin Naga telah memanggil kembali semua naga iblis yang tersebar di berbagai tempat, dan sekarang setidaknya 1000 naga iblis telah berkumpul di kedalaman alam iblis. 1000 naga iblis. Dev mengerutkan kening. Ya, Maximus Naga menunjuk beberapa tanda merah di peta, dan bukan hanya naga iblis. Erlin Naga juga mengundang seorang kultivator iblis dari kedalaman alam iblis, yang kekuatannya konon tak terukur. Pengintai kita melihat dari jauh dan mengatakan bahwa kultivator iblis itu dikelilingi oleh api hitam, dan langit dalam radius 100 mil berwarna hitam. Alis Dev semakin berkerut. Api hitam. Kultivator iblis. Mungkinkah itu Zeke? Tidak, seharusnya tidak demikian. Energi iblis Zeke berwarna hitam pekat, tanpa nyala api.
Selain itu, kemunculan Zeke di Istana Dewa membuat mustahil baginya untuk lari ke alam iblis secepat itu. Apa latar belakang kultivator iblis itu? Tanya Dev. Maximus Naga menggelengkan kepalanya, kami tidak menemukan apapun. Keberadaan orang itu sangat dirahasiakan, dan dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Mata-mata kita hanya melihat aura iblisnya dari jauh, dan mereka bahkan tidak melihat seperti apa rupanya. Dev terdiam sejenak. Tetapi, Maximus Naga ragu sejenak, ada sesuatu yang aneh. Meskipun garis keturunan naga iblis telah berkumpul, mereka belum melancarkan serangan ke kota abadi awan. Mengingat kepribadian Erli Naga, seharusnya dia sudah menyerang sejak lama. Tapi dia belum bergerak, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Menunggu apa? Aku tidak tahu. Maximus Naga menggelengkan kepalanya. Mungkin mereka sedang menunggu bala bantuan, atau mungkin mereka sedang menunggu kesempatan. Dev berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya, kilatan dingin terpancar dari matanya. Kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Mari kita ambil inisiatif. Maximus Naga terkejut, mengambil inisiatif. Benar. Dev menunjuk ke sebuah tanda jauh di dalam alam iblis pada peta, daripada duduk di sini menunggu mereka menyerang, sebaiknya kita langsung pergi dan membunuh mereka. Kita akan memusnahkan garis keturunan naga iblis, memotong cakar kultivator iblis itu, lalu menemukan kultivator iblis itu. Ekspresi Maximus Naga berubah, Tuan Chen, alam iblis adalah wilayah ras iblis. Kita tidak bisa dengan gegabah memasuki wilayah itu. Aku tahu, Dev menyela, tapi pernahkah kau mempertimbangkan bahwa alasan klan naga iblis berani berkeliaran di luar kota abadi awan adalah karena kita selama ini selalu bersikap defensif. Selama kita menunjukkan kekuatan yang cukup dan memberi tahu mereka bahwa kita tidak bisa dianggap remeh, mereka akan menahan diri. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Maximus Naga. Lagi pula, aku tidak akan membawa terlalu banyak orang. Kau, kekuatan tempur inti dari garis keturunan naga surgawi, ditambah aku, sudah cukup. Maximus Naga ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah. Saya akan melakukan seperti yang dikatakan Tuan Chen. Dev menepuk bahunya, pergilah untuk menyiapkan semuanya. Kita berangkat besok. Maximus Naga berbalik dan meninggalkan ruang dewan. Dev berdiri di depan peta, menatap penanda merah jauh di dalam alam iblis, kilatan dingin terpancar di matanya. Naga iblis, siapapun yang mendukungmu, kali ini aku tak akan memberimu kesempatan lagi. Malam ini, ketika Dev kembali ke kamarnya, ia mendapati Jessica duduk di tempat tidurnya menunggunya. Ekspresinya agak rumit, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ada apa? Dev berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Jessica terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah, Agnes itu. Apakah kau benar-benar tidak punya hubungan lain? Dev terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut, kau masih memikirkan itu. Aku hanya ingin tahu. Jessica mendongak menatapnya dan berkata, cara Anda memandangnya berbeda dari cara Anda memandang orang lain. Dev terdiam sejenak. Aku dan dia. Dev dengan hati-hati memilih kata-katanya, aku tidak bisa mengatakan kami tidak ada hubungannya. Kami telah melewati hidup dan mati bersama. Dia menyelamatkanku, dan aku menyelamatkannya. Dia banyak membantuku, dan aku banyak membantunya. Tapi soal perasaan, aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Jessica menggigit bibirnya, lalu, apakah kamu menyukainya? Dev tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, aku tidak tahu apakah itu termasuk menyukai seseorang. Tapi aku yakin satu hal, dia sudah menjadi wanitaku karena kami sudah berkultivasi ganda. Kalian berdua sudah berkultivasi ganda. Mata Jessica sedikit memerah. Ia dan Dev dianggap sebagai suami istri, lagi pula, mereka mengadakan kontes bela diri untuk memilih suami. Meskipun saat itu ia sedang merencanakan sesuatu melawan Dev, kini ia benar-benar menyukainya. Sekarang Dev benar-benar berkultivasi ganda dengan Agnes, sementara dia bahkan belum enak-enak dengan Dev. Kau benar-benar brengsek. Suaranya tercekat karena emosi. Kau tahu aku akan cemburu, tapi kau tetap membawa wanita lain pulang. Dev mengulurkan tangan dan menarik Jessica ke dalam pelukannya. Maaf. Jessica bersandar padanya, mendengarkan detak jantungnya yang kuat, dan rasa cemburu di hatinya perlahan menghilang. Lupakan saja, kata Jessica dengan cemberut. Lagi pula kau sudah punya banyak wanita, satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Dev. Dia memutuskan untuk tetap diam. Aku juga ingin berkultivasi denganmu, kata Jessica. Dev menatap Jessica dengan agak ragu. Lalu dia berkata, Jessica, aku mungkin harus pergi ke surga ke-15 tak lama lagi, dan aku tidak bisa membawamu bersamaku. Kau harus tinggal di kota abadi awan. Adapun kapan aku akan kembali, aku tidak tahu.
Dev teringat bagaimana ia telah berfoya-foya di dunia surga dan manusia, tidur dengan banyak wanita. Mungkin mereka semua menunggunya kembali. Namun ia tak bisa berbalik. Ia hanya bisa mendaki menuju puncak tertinggi langit hingga ia bertemu ayahnya. Tapi bagaimana dengan para wanita itu? Dev bahkan sudah lupa nama mereka. Oleh karena itu, Dev tidak ingin terus menunjukkan kasih sayang dengan cara ini. Dia merasa agak kasihan pada Jessica. Meskipun keduanya dipertemukan di kontes bela diri untuk memilih suami, itu semua hanya sandiwara, dan masing-masing memiliki motif tersembunyi sendiri, jadi itu tidak dihitung. Tidak masalah, aku bisa menunggumu, kata Jessica. Jessica, dengarkan aku mungkin tidak akan pernah kembali ke surga ke-14, jadi sebaiknya kau mencari pria yang kau sukai, saran Dev. Namun, yang mengejutkan semua orang, Jessica menangis terseduh-seduh saat mendengar ini, dan berkata sambil terisak, jika kau tidak pernah kembali, aku akan semakin ingin berkultivasi ganda bersamamu. Aku ingin menyimpan kelembutan terakhirmu. Setelah Jessica selesai berbicara, dia langsung melepas pakaiannya. Melihat hal ini, Dev tidak punya pilihan selain menurutinya. Saat ia menekan Jessica, Dev dalam hati berteriak, ini bukan karena aku bajingan, ini karena para wanita ini yang mengambil inisiatif. Aku tidak bisa menahan diri, aku terlalu menawan. Ichi Kiwir. Bersambung.